children, how are you today? Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Anak-anak, Ibu Mei berharap kalian tetap dalam kondisi yang baik. Pagi hari ini, di hari Senin, hari pertama di minggu ini, kita mau sama-sama datang lagi kepada Tuhan. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Anak-anak, Ibu Mei mau semuanya bangkit berdiri. Ayo. Semuanya bangkit berdiri. Posisi siap? Sudah? Sekarang Ibu Mei mau minta kalian ambil tas kalian. Anak-anak punya tas? Coba ambil tasnya. Sudah? Ambil tas. Oke. Sekarang coba buka tasnya. Sudah? Sekarang beritahu kepada Ibu Mei apa yang ada di dalam tasnya. Ada apa saja? Ada buku, ada apa lagi? Ada tempat pensil mungkin. Ada apa lagi? Ada mainan. Nah, itu yang ada di dalam tas kalian. Ada apa lagi? Ada banyaknya di dalamnya. Nah, sekarang Ibu Mei mau tanya, kalau di dalam tempat pensil kalian ada apa? Ada apa? Ada pensil, ada penggaris, ada penghapus, ada apa lagi? Ada rautan. Oh, ada banyak sekali hal yang ada di dalam tempat pensil kalian. Nah, kalau seandainya Ibu Mei tanya, di dalam anak-anak ada apa? Di dalam dirinya ada apa? Kalau di dalam tubuh kita berarti ada organ tubuh kita yang tidak kelihatan. Ada jantung, ada hati, ada banyak. Tapi kalau Ibu Mei mau tanya, sesungguhnya di dalam hidup kita itu ada apa? Seru deh pertanyaannya Ibu Mei. Alkitab berkata, Rasul Paulus itu, jadi di dalam Alkitab ada seorang bapak namanya Paulus. Kita panggil dia Rasul Paulus. Rasul Paulus itu pernah berkata di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anak-anak, Rasul Paulus itu bilang bahwa hidupnya ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan itu bukan lagi apa yang dia mau pikirkan. Dia tidak lagi sembarang berpikir, tetapi dia berpikir sesuai dengan apa? Sesuai dengan pikiran Kristus. Apa yang Tuhan Yesus itu mau. Waktu dia pakai tangannya, dia juga pakai tangannya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi seluruh hidupnya itu adalah tentang Tuhan Yesus. Kenapa anak-anak? Karena Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus itu sudah mati untuk saya. Tuhan Yesus kasih saya nyawanya dan sekarang saya punya hidup. Nah, anak-anak, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus itu juga terjadi kepada kita, kepada Ibu Mei dan juga kepada anak-anak. Tuhan Yesus mati supaya kita itu punya hidup. Nah, hidupnya anak-anak dan hidupnya Ibu Mei itu adalah tentang Kristus. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam dirinya kita. Jadi kalau Ibu Mei tanya lagi kepada anak-anak, apa yang ada di dalam diri anak-anak? Maka anak-anak menjawab, Kristus. Ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya kita. Wah, hebat sekali. Anak-anak, biarlah anak-anak bisa terus mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan
mau tinggal dalam saya. Tuhan Yesus, tolong saya melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Saja. Hai anak, apa kabar? Luar biasa, yes. Iya, luar biasa. Kita sudah istirahat belajarnya berapa hari, Windy? 2 hari. Sudah 2 hari, ada hari Sabtu, hari Minggu. Sekarang sudah hari apa, Windy? Hari Senin. Hari Senin. Nah, sekarang kita mau belajar. Tapi sebelum belajar, Bu Natali ajak sebut nama hari ya, Windy. Yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, pasti bisa. Ulang-ulang seperti nyanyian kemarin, seperti minggu lalu Ibu Natali sudah ajarkan lagunya. Nah, sekarang kita juga ada mau belajar yang baru lagi ya, Bu Nili. Pelajaran apa? Tapi sebelum masuk ke pelajarannya, kita mau nyanyi lagi. Sebelum di beberapa minggu yang lalu Ibu Natali sama Ibu Nindi sudah ajarkan lagu Kukuruyuk. Kukuruyuk ayam jago. Yuk sama-sama. Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Lagi. Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Namanya hewan apa, Bu Nindi? Ayam. Ayam. Nah, biasanya di rumah ada yang pelihara. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu Natali mau jelaskan sesuatu dulu. Anak-anak perhatikan dengan baik, lihat dengan baik. Anak-anak, Ibu Natali mau kasih tunjuk sesuatu. Iya, ini apa? Anak-anak bisa lihat ini apa? Ya betul, ini adalah telur. Ya, telur ya anak-anak. Di rumah pasti semuanya mamanya pernah beli telur atau ada simpan telur. Coba periksa ke dapur, ada nggak telurnya disimpan mamanya di kulkas atau di dapur? Nah, kenapa Ibu Natali hari ini mau pegang telur? Ibu Natali mau tanya dulu deh sama anak-anak. Telur itu bisa untuk apa sih anak-anak? Ya, bisa untuk dimakan. Tapi sebelum dimakan, dimasak terlebih dahulu ya. Kenapa harus dimasak? Ya supaya kita bisa makan ya. Kalau mentah-mentah ada kayak mau makan mentah. Ada juga biasanya untuk minum obat, minum jamu supaya badannya sehat. Nah, sekarang Ibu Natali kita sudah tahu telur ini bisa untuk kita makan. Kalau sudah makan bisa jadi apa? Kenyang. Nah, anak-anak tahu tidak? Di dalam telur ini banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang baik untuk tubuh kita, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, salah satunya sebelum masuk ke vitaminnya, telur ini juga mengandung protein ya anak-anak. Protein itu juga baik untuk tubuh kita. Nah, vitamin, salah satu vitamin yang terkandung di dalam telur ini adalah vitamin A yang baik juga untuk kesehatan apa? Ya, untuk kesehatan mata kita dan juga untuk kesehatan tubuh kita ya anak-anak. Nah, vitamin telur ini tadi sudah dikasih tahu bisa dimasak seperti apa. Anak-anak sudah tahu fungsi telur ini apa. Nah, anak-anak juga telur ini bisa dimasak apa? Ya, biasanya di rumah mama masak telur dadar seperti ini. Kemudian bisa juga dimasak telur rebus seperti ini. Kemudian biasanya telurnya jadi seperti agak hitam-hitam seperti dimasak kecap begitu ya anak-anak ya, seperti ini. Atau kalau yang suka pedas, pernah makan pedas? Iya, yang biasanya suka pedas pasti suka telur seperti ini. Ini telur balado. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu telur ini bisa kita makan. Kemudian telur ini banyak mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, meskipun telur ini banyak mengandung vitamin,
Bagus tidak kalau dimakan banyak-banyak? Iya, apapun yang baik, apapun yang sehat untuk tubuh kita, kalau kita makannya berlebihan, terlalu banyak juga tidak baik untuk tubuh kita, juga tidak sehat. Makannya secukupnya saja. Nah, sekian penjelasan telur tentang telur, fungsi telur kita hari ini. Nah, anak-anak boleh coba ya, nanti minta masakan mamanya telurnya, mau telur dadar dikasih kecap, mau telur sapi dikasih kecap, terserah. Nanti dicoba ya. Nah, anak-anak, hari ini kembali lagi kita mau latih tangan kita supaya tangan kita ini kuat dan juga bisa belajar. Kita mau pegang pensil ya anak-anak. Kita mau pegang pensil ini mau untuk apa sih? Coba kita perhatikan dulu Ibu Natali hari ini mau ajarkan lagi anak-anak menggunakan tangan supaya tangannya kuat. Nah, coba anak-anak perhatikan Ibu Natali mau buat apa ya? Pertama-tama kita tarik garis lurus ke bawah. Kemudian kita buat garis lengkungnya ke depan seperti perut yang gendut ya anak-anak. Nah, ini huruf apa? Ya, ini huruf B. Kemudian satu lagi tarik garis lurus ke bawah. Kita kasih titiknya di atas seperti ini. Nah, ini huruf apa? Betul, ini adalah huruf I. Nah, kita sudah tulis ini huruf B dan huruf I. Kita bacanya apa? Nah, kalau tidak tahu Ibu Natali kasih tahu ya. Ini adalah bacanya kata B. Kenapa B? Ada huruf B dengan I. Selesaikan di rumah pelan-pelan ya anak-anak. Nah, anak-anak, tugas yang kedua kita membuat stempel dari jari jempol sehingga menjadi gambar anak ayam. Perhatikan caranya ya. Pertama-tama anak-anak siapkan pewarna. Pewarnanya boleh warna apa saja. Lalu siapkan buku tugasnya. Perhatikan caranya ya. Pertama anak-anak tekan pewarnanya, lalu tempelkan di buku pelan-pelan. Nah, kalau sudah jadi anak-anak kasih mulut, kasih kakinya, kasih matanya. Nah, gambarnya sudah jadi. Gambar anak ayamnya seperti ini ya. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan tugas. Tadi sudah berapa tugas Bu Nindi? 2 tugas. Ya, 2 tugas yang kita sudah selesaikan. Nah, kemudian hari ini kita belajar tentang fungsi telur itu untuk apa. Kemudian tadi sama Ibu Natali kita sudah gunakan tangan kita, sudah latih tangan kita ini supaya kuat untuk belajar memegang pensil ya anak-anak. Kemudian tadi sama Bu Nindi sudah buat apa? Membuat stempel dari jari jempol menjadi gambar anak ayam. Iya, sudah. Nah, anak-anak di rumah pasti bisa semuanya mengerjakan. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga terima kasih untuk Papa Mama sampai hari ini juga masih tetap mau membantu kami, mau membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Sama-sama anak-anak kita berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan dulu Bapak terima kasih. Nanti doanya sama Ibu Nindi ya. Yuk, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu membantu kami dalam belajar. Tuhan berkati orang tua kami yang sudah membantu kami dalam belajar. Tuhan berkati juga guru-guru kami. Tuhan berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan menggunakan Masker dan selalu cuci cuci tangan. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya.